Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara sekalian, keluarga GPDI El Shaddai Magelang, dimanapun kita berada. Mari kita bersama-sama terus ada di dalam kehendak Tuhan. Salam revival, berubah, berkarya, menjadi berkat. Ya, izinkan Tuhan terus mengubah kita setiap hari, setiap sifat. Tuhan ubahkan menjadi baru, tinggalkan hal-hal yang lama. Dan kita terus mengejar hal-hal yang baru di dalam Tuhan, supaya kita bisa berkarya dan menjadi berkat. Mari kita belajar bersama dari Amsal 10 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata demikian, kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Ya, ada bagian-bagian yang kita dapat belajar dari hal ini. Kenangan itu berarti sesuatu ketika orang itu sudah tidak ada ya. Kita tidak berada dalam dunia ini selamanya. Ya, firman Tuhan berkata bahwa setiap kita kemudian akan bertambahnya usia dan kita akan kemudian meninggalkan dunia ini. Dan setiap orang akan meninggalkan warisan ya bagi generasi yang akan datang. Nah, warisan itu sesuatu yang tetap ada ya, diwariskan dari generasi ke generasi, dari waktu kita sekarang ke waktu yang sesudahnya ya. Nah, warisan itu termasuk di dalamnya adalah kenangan. Nah, ayat ini mengajarkan kepada kita apa yang akan menjadi kenangan orang atas kita. Bagaimana orang akan mengingat kita ya setelah kita tidak ada dalam dunia ini. Ya, termasuk juga ketika kita ada dalam dunia ini, bagaimana sih orang akan mengingat kita. Waktu orang menyebut nama kita, apa yang mereka ingat, kenangan apa yang akan muncul. Ayat ini memberikan kita dua perbedaan ya yang saling berbeda satu dengan yang lain. Pertama, kenangan tentang dikenang sebagai orang benar. Ya, waktu dikenang sebagai orang benar, tentunya saat hidupnya berlaku benar karena namanya orangnya benar. Berarti pilihan-pilihannya benar. Dia secara jasmani dan rohani ya menjalani kehidupannya dengan benar ya. Perilakunya benar, perkataannya benar, pikirannya benar ya. Nah, firman Allah berkata kalau orang yang waktu menjalani hidupnya dengan kebenaran, saat dia mati, saat dia tidak ada, kenangan yang diingat oleh orang adalah kenangan yang baik. Waktu orang mengingat dia, yang muncul itu kenangan baik. Orang membicarakan dengan baik, bahkan ada bagian firman Allah berkata begini, itu mendatangkan berkat. Wah, waktu orang mengingat orang itu, ya yang dibicarakan itu sesuatu yang sifatnya dikenang dengan penuh penghormatan, dengan penuh pujian. Wah, waktu ingat Bapak Adu, dia baik sekali loh, suka memberikan nasihat yang baik, perkataannya baik, perilakunya baik. Demikian orang yang benar. Tapi sebaliknya, di dalam ayat ini dikatakan nama orang fasik menjadi busuk. Artinya ada orang fasik. Orang fasik adalah orang yang tidak benar, yang sebaliknya, yang saat menjalani hidupnya, ya, menjalani hidupnya dengan tidak benar, melakukan hal-hal yang tidak baik. Firman Allah berkata demikian, namanya akan menjadi busuk. Apa yang dimaksudkan? Namanya jadi busuk, namanya akan segera dilupakan. Waktu orang mengingatnya, bahkan mungkin enggan ya untuk mengingatnya dan segera dilupakan. Reputasinya buruk, reputasinya tidak baik, sehingga itu membuat orang ini tidak kemudian dapat dikenang dengan baik. Nah, ini kemudian menjadi sesuatu yang kita perlu renungkan dalam hidup kita. Kita ingin dikenang sebagai apa? Yang baik atau yang tidak baik? Orang benar atau orang fasik? Tentunya kita semua mau punya kenangan yang baik dalam hidup kita. Saya ingin dikenang sebagai orang yang hidup dalam kebenaran. Karena itu saya percaya setiap kita pun ingin dikenang sebagai orang yang hidup di dalam kebenaran. Karena itu kalau kita mau dikenang sebagai orang yang hidup dalam kebenaran, ya mari kita belajar bersama-sama mempunyai tekad. Ya, kalau kita ingin hidup kita punya kenangan yang memberkati ya. Kenangan itu berarti orangnya sudah nggak ada. Hanya mengingatnya saja mendatangkan berkat. Itu sangat luar biasa. Ya, mari kita kemudian juga belajar ya. Kalau kita mau punya kenangan yang baik, mari hidup dengan bijaksana. Ya, mari kita kemudian melihat hidup kita, mengevaluasi, aku sudah hidup dengan benar belum ya? Pilihan-pilihanku sudah benar belum ya? Apakah menjadi perilakuku sudah benar atau belum ya? Waktu kita memilih dengan benar, kita belajar dengan benar, tentunya sesuai dengan kebenaran yang ada di dalam kehidupan kita, yaitu kebenaran firman Tuhan. Ya, Yohanes 14 ayat 6 berkata, Dia adalah jalan,
kebenaran dan hidup. Waktu kita menjalani kehidupan kita di dalam kebenaran Tuhan, maka hidup kita akan menjadi benar. Ya, mungkin hari-hari ini kita sedang melakukan hal yang tidak baik. Kita berusaha keluar dari kebiasaan-kebiasaan yang buruk, tapi kita merasa sulit. Mari jangan putus asa. Mari kita bangkitkan iman kita. Masih ada kesempatan. Mari berubah. Ya, seperti gerakan yang kita sedang dengungkan hari-hari ini. Ada kesempatan, masih ada waktu. Mari berubah. Karena waktu kita mau berubah, Tuhan sanggup bekerja di dalamnya untuk mengubahkan kita dari orang fasik menjadi orang benar. Ya, selalu ada kesempatan bagi kita untuk berubah. Dalam firman Tuhan, ada seorang namanya Saulus. Ya, hidupnya ia dikenal sebagai seorang penganiaya. Dia dikenal sebagai seorang yang fasik. Dia mengejar orang-orang ya yang percaya kepada Tuhan, kemudian menganiaya mereka. Dia memecah belah keluarga-keluarga, menghancurkan kedamaian-kedamaian bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, kalau hanya itu yang Saulus lakukan dalam hidupnya, ya, selamanya kita akan mengenang dia sebagai orang yang fasik, yang begitu kita menyebutkan namanya akan menjadi nama yang dikenal sebagai orang yang reputasinya buruk. Ya, seperti firman Allah berkata, namanya menjadi busuk. Tetapi ketika dia bertemu dengan Yesus, dia kemudian memilih jalan kebenaran Yesus. Ya, Saulus berubah. Waktu dia bertemu dengan Yesus, dia dapat nama baru dari Saulus menjadi Paulus. Hidupnya berubah. Misinya yang tadinya mau menganiaya berubah, ya, sehingga ini yang dapat menjadi satu dorongan buat kita. Saulus bisa berubah, dan itu sebabnya setiap kita hari-hari ini yang mungkin sedang bergumul dalam hidup kita dengan kebiasaan-kebiasaan, dengan hal-hal yang mungkin tidak baik, masih ada kesempatan untuk berubah. Saulus menjadi Paulus. Paulus yang tadinya punya keinginan menghancurkan kehidupan, kemudian diubahkan oleh Tuhan sehingga dia berkarya dengan apa? Memuridkan banyak pria, banyak wanita untuk setia dalam iman. Ya, Paulus yang tadi memisahkan keluarga dengan menyeret orang-orang, menganiaya orang-orang, kemudian berubah untuk justru menyatukan keluarga-keluarga di dalam gereja, di dalam rumah Tuhan, di dalam ibadah. Paulus yang tadinya mengutuk orang karena iman, berubah untuk kemudian membawa mereka, membebaskan mereka, mengubah mereka, menguatkan mereka untuk tetap ada dalam iman kepada Tuhan. Apa yang kita baca di dalam firman Tuhan, ada suratan-suratan yang dituliskan oleh Paulus adalah satu kata-kata yang sangat luar biasa, yang mendorong kita untuk dekat kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, mari kita lihat. Saulus tadinya seorang fasik, tapi waktu bertemu dengan Tuhan, dia berubah menjadi orang yang benar. Sehingga ketika Saulus atau sudah berubah menjadi Paulus, kemudian sudah meninggalkan dunia ini, tidak ada lagi dalam dunia ini, kita hari ini mengingat namanya sebagai salah satu rasul yang besar ya di dalam firman Tuhan. Namanya menjadi harum. Dulu namanya busuk, dulu namanya buruk, tetapi waktu berjumpa dengan Yesus, dia berubah, dia berkarya, dan hidupnya menjadi berkat. Dia dapat menjadi seorang yang dikenal dengan baik. Karena itu, kalau Paulus bisa berubah, setiap kita, saya, Bapak, Ibu, Saudara, apapun keadaan kita hari ini, kita pun bisa berubah. Nama kita, reputasi kita yang mungkin tidak baik karena perbuatan-perbuatan kita, mari berubah. Masih ada kesempatan. Gunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Datang kepada Tuhan, berdoa kepada Dia, baca firman-Nya, ya, berdiskusi, sharing dengan anak-anak Tuhan, ya, buat pilihan-pilihan yang bijak. Mari ikuti kehendak Tuhan. Dia dapat mengubah kita dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang fasik menjadi benar, sehingga hidup kita adalah hidup yang benar. Kita menjalani hidup kita dengan hal-hal yang benar, sehingga satu saat ketika selesai waktunya dalam dunia ini, kita tinggalkan dunia ini, kita punya warisan, kenangan-kenangan yang mendatangkan berkat. Kenapa? Karena waktu kita hidup, kita punya pilihan yang bijak, kita berkarya dan kita menjadi berkat. Kiranya hari ini itu juga menjadi dorongan bagi kita.
kita hidup dengan benar, sehingga kenangan kita pun akan menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sudah mengikuti Renungan 79. Kiranya ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu Saudara, kita juga dapat membagikan berkat ya melalui kesaksian-kesaksian kita. Bagaimana pertolongan Tuhan, kekuatan yang Tuhan berikan. Bapak Ibu juga dapat menyampaikan pokok-pokok doa apabila ingin dibantu. Sampaikan itu melalui chat di WhatsApp 0813 2742 0088. Pastikan kita juga menjadi berkat satu dengan yang lainnya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur bahwa di dalam Engkaulah hidup kami dapat diubahkan dari kefasikan menjadi hidup dalam kebenaran, sehingga hidup kami dapat memberikan warisan, kenangan yang menjadi berkat satu dengan yang lain. Bapa, kami berdoa, berkati setiap kami, keluarga GBDI LCD Magelang, supaya kami hidup di dalam kebenaran-Mu, sehingga kehidupan kami, reputasi kami, nama kami adalah kenangan-kenangan yang mendatangkan berkat, karena kami mengalami perubahan di dalam Tuhan. Kami berkarya dan kami menjadi berkat. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu, buat kami mengerti, percaya, dan melakukannya. Tuhan Yesus, kiranya Engkau menurut kekayaan kemuliaan-Mu menguatkan dan meneguhkan seluruh keluarga GBDI LCD Magelang oleh Roh-Mu dalam batin kami, sehingga oleh iman Kristus diam di dalam hati kami dan kami berakar serta berdasar di dalam kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.